Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dewi Novianti dengan NIM 194101008 dari kelas studi fikih B dengan dosen pengampu Bapak Aris Mahmudi MA. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi salah satu ulama Islam yang bernama Imam Nawawi Al-Bantani. Yang pertama yaitu biodata dari beliau. Syekh Nawawi lahir dengan nama Muhammad Nawawi bin Umar di tahun 1813 Masehi di Tanara, Serang, Kesultanan Banten. Ayahnya bernama Umar dan ibunya bernama Zubaidah. Istrinya bernama Nasimah dan Hamdanah. Beliau memiliki keturunan yang bernama Abdul Mukti, Nafisah, Maryam, Rubiah, dan Zuhroh. Beliau wafat pada tahun 1847 Masehi di usia sekitar 83-84 tahun. Beliau telah memiliki 115 kitab ilmu fikih, tauhid, tasawuf, tafsir, dan hadis. Selanjutnya, perjalanan Syekh Nawawi dalam mencari ilmu. Di usianya yang menginjak 5 tahun, Syekh Nawawi belajar ilmu agama Islam dari ayahnya, yaitu bahasa Arab, fikih, tauhid, Al-Quran, dan tafsir. Kemudian di usia 8 tahun, beliau berguru kepada Kiai Haji Sahal, salah seorang ulama terkenal di Banten pada saat itu. Kemudian melanjutkan kegiatan menimba ilmu kepada Syekh Baing Yusuf Purwakarta. Di usia 15 tahun beliau menunaikan ibadah haji dan kemudian berguru kepada sejumlah ulama masyhur di Mekah pada saat itu. Berikut adalah nama-nama guru dari Syekh Nawawi. Selanjutnya ada karya dan prestasi dari Syekh Nawawi. Selain menjadi imam besar Masjidil Haram, beliau sangat produktif menulis hingga karyanya mencapai 100 judul lebih yang meliputi berbagai disiplin ilmu. Banyak pula karyanya yang berupa syarah atau komentar terhadap kitab-kitab klasik. Berikut adalah beberapa karya dari Syekh Nawawi dan juga beberapa nama murid-murid yang pernah berguru kepada beliau. Selanjutnya adalah kontribusi Syekh Nawawi untuk Islam. Yang pertama ada nasionalisme dan pengabdian di Masjidil Haram. Syekh Nawawi pulang ke Banten sekitar tahun 1828 Masehi. Sampainya di rumah, beliau menyaksikan praktik-praktik ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan penindasan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda terhadap rakyat. Akhirnya Syekh Nawawi melakukan perlawanan terhadap penjajah hingga pemerintah Belanda ini membatasi gerak-geriknya. Hingga akhirnya beliau kembali ke Mekah. Sesampainya di Mekah, beliau menetap di Syi'ib Ali. Beliau mengajar di halaman rumahnya. Mula-mula muridnya cuma puluhan, tetapi semakin lama semakin banyak dan berasal dari berbagai penjuru dunia. Hingga akhirnya jadilah Syekh Nawawi Al-Bantani sebagai ulama yang dikenal piawai dalam ilmu agama, terkhusus ilmu tauhid, fikih, tafsir, dan tasawuf. Yang kedua yaitu pemikiran penting dari Syekh Nawawi. Masyarakat Islam di Indonesia harus dibebaskan dari belenggu kolonialisme dengan mencapai kemerdekaan. Ajaran-ajaran Islam dengan mudah dilaksanakan di Nusantara. Pemikiran ini mendorong Syekh Nawawi untuk selalu mengikuti perkembangan dan perjuangan di tanah air dari para murid yang berasal dari Indonesia, serta menyumbangkan pemikirannya untuk kemajuan masyarakat Indonesia. Yang ketiga ada pendapat penentangan di Arab Saudi. Nah, pada saat itu di Saudi ini diperintah oleh faham Wahabisme, di mana mereka melarang adanya ziarah kubur. Dan Syekh Nawawi ini tidak melarang adanya ritual itu karena menurut beliau kita harus menghormati makam-makam orang yang berjasa dalam sejarah Islam, termasuk makam Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya. Dan terakhir ada kisah inspiratif dari beliau yang berjudul Sholat di dalam mulut ular besar. Nah, pada suatu hari beliau ini sedang melakukan perjalanan, kemudian beliau berhenti sejenak untuk sholat. Setelah beliau azan, ternyata tidak ada orang sama sekali. Akhirnya beliau qomat kemudian sholat sendirian. Setelah itu beliau melanjutkan perjalanannya, dan ketika beliau menengok ke belakang, ternyata dia melihat ada ular raksasa yang mulutnya sedang menganga, dan beliau tersadar bahwa beliau telah sholat di dalam mulut ular yang besar itu. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.